Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita takdimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita, Murabbir Ruhina, Mursyiduna, Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kami hormati seluruh para pengurus LDTKN Kecamatan Cilengsi yang menjadi wasilah kita siang hari ini bisa berkumpul, dan juga seluruh para petugas manakib yang Masya Allah sudah melakukan tugasnya dengan luar biasa, juga para alim, para ulama, para asatidz, para mubalik yang kami hormati, dan juga seluruh ikhwan akhwat yang diperkenankan oleh Allah untuk hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita siang hari ini menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa silaturahim. Alhamdulillah, semalam saya sudah ragu-ragu ini sebenarnya. Ini sampai apa enggak ini saya ke sini. Tapi alhamdulillah barokah karomah pangan sahabat ternyata datangnya lebih dulu malahan. Jadi saya semalam jam 12 apa ya, itu masih di Suryalaya. Begitu berangkat ke sini ternyata ada mobil truk masuk jurang. Pas kita berangkat itu pas lagi evakuasi gitu, jadi jalannya ditutup karena mobilnya malang. Masya Allah, alhamdulillah begitu lepas ternyata kosong, jadi langsung sampai di kilometer 97 itu sudah jam 3, dah istirahat di sini dah. Selesai subuh baru ke sini. Alhamdulillah tadi numpang mandi di masjid Al Jihad. Nah ternyata tempatnya dekat. Alhamdulillah. Inilah salah satu barokah karomah guru, satu hal yang menurut logika kita tidak mampu, tapi dengan barokah karomah guru Allah mampukan, Allah mudahkan. Ini salah satu keuntungan yang kita dapatkan ketika kita bermursyid kepada guru yang kamil, mukamil. Enaknya itu seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ketika kita banyak kekurangan disempurnakan oleh guru ya, bukan berarti kalau kita pokoknya amaliyah 3 kali aja lah, nanti juga lebihnya disempurnakan guru, itu bukan itu. Tapi ketika kita tidak mampu untuk melakukan secara maksimal hasilnya, itulah di situ turunnya barokah karomah guru. Jadi kalau dalam kitab Miftahus Sudur ini disebutkan bahwasanya seorang murid ketika berzikir, idza dzakarul murid bi kuatin wa azmin tuwiyat lahu maqamat tariqati bi ghairi bata'in la yaqta'u ghairuhu bi sya'atin al syahrin. Jadi ketika seorang murid
itu sudah berzikir dengan sekuat tenaga, semampunya. Dikuatin itu dengan usaha yang keras, semampunya, usahanya baik dari segi jumlahnya, bagi kualitasnya, kemudian kemampuannya untuk bertahan dalam berzikir, untuk memfokuskan diri, semua sudah diusahakan secara maksimal. Tapi semuanya itu kita balikan lagi, kita pasrahkan kepada guru. Disitulah yang dimaksud bikuatin wa asmin, dengan usaha yang penuh tapi penuh kepasrahan kepada guru. Maka tuwiyat lahu maqamat thoriqati bi ghairi batil, akan Allah angkat makom torikonya tanpa disangka-sangka, yang tidak akan bisa didapatkan oleh selain dari dia, atau tidak didapatkan oleh orang lain yang sudah berzikir setahun, 2 tahun, atau bahkan puluhan tahun. Maka di dalam torikoh itu tidak ada, saya sudah zikir 10 tahun, kamu baru 3 bulan, wah saya senior, tidak ada. Yang baru zikir 3 bulan bisa jadi zikirnya lebih bikuatin wa asmin tadi, maka Allah angkat derajat torikohnya, makomnya di sisi Allah, Allah angkat. Di dalam belajar torikoh kita sama-sama belajar, tidak ada yang senior-senior, tidak ada. Nah, apa yang menjadikan kita harus belajar torikoh? Kenapa kok kita harus banyak berzikir? Kenapa kok kita harus ikut? Kenapa kita harus ke Suryalaya? Nah, ini kan harus jadi pertanyaan. Kenapa sih saya harus ke Suryalaya, nggak ke yang lain saja? Karena kita ke Suryalaya tujuannya itu harus jelas. Sebagaimana di dalam tanbih disebutkan bahwasanya tujuan kita belajar torikoh adalah, ada yang tahu apa kita belajar torikoh tujuannya? Nah, tadi yang baca tanbih, paragraf terakhir, anggur mah teu aya lian pagawean urang sararea, amalkeun kalawan nya-nya. Buat apa? Keur ngahontal sagala kahadean dohir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan dohir batin, anu ngeunaan karena jasad utama nyawa, kan anu disupri cager bager. Apa cager bager? Nah, saya orang Jawa ini. Saya orang Jawa, pertama kali baca cager bager itu diketawain, Pak. Saking penasaran karena saya bacanya diketawain, saya nanya gitu, apa sih cager bager gitu. Berbagai macam arti yang diberikan, tapi yang paling gampang cager bager itu adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat tuh. Jadi tujuan kita belajar toriko itu adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya kalau orang toriko itu jangan kebanyakan mukanya ditekuk gitu. Orang toriko itu harus bahagia. Nah, tadi pagi saya pas sholat subuh itu di musola di masjid kilometer 97 itu ada kalimatnya begini: bersabar ketika mendapat ujian, terus bersyukur ketika dalam bahagia. Ini kalau menurut saya kurang pas. Kenapa? Kalau kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian, orang sabar itu belum tentu ridho. Orang ridho belum tentu bersyukur. Orang sabar, walaupun dia menerima, biasanya dengan berat hati, ya kan?
Kalau ada kita nengokin orang sakit, pasti sabar, sabar. Dalam hati yang sakit sabar, sabar. Situ nggak ngerasain gitu kan. Iya kan? Artinya ketika kita dipaksa untuk sabar, berarti sebenarnya kita tidak menerima itu. Tapi kita tidak boleh mengungkapkan. Jadi harus sabar. Orang puasa kan sabar dari mulai matahari terbit, dari mulai fajar terbit sampai matahari tenggelam, sabar, tunggu dulu gitu. Begitu sudah matahari tenggelam, sudah waktunya buka, ya silakan. Artinya sabar itu belum tentu kita menerima semuanya. Tapi kalau kita balik bersabar ketika kita mendapat kebahagiaan, bersyukur ketika kita mendapatkan cobaan. Kira-kira kuat nggak kalau begitu? Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, biasanya kita nggak sabar. Akhirnya apa? Lupa kepada Allah. Dikasih uang banyak, maunya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kan. Akhirnya nggak sabar. Nah, tapi ketika kita diberikan ujian, nah, sabar, sabar, sabar. Itu dalam hati kita tuh ada rasa berat dan sebagainya lah. Jadi orang-orang yang belajar toriko ini orang-orang yang harus bahagia di dunia, harus bahagia di akhirat. Bagaimana supaya kita bahagia di dunia? Ya di dunia kita harus ilahi anta maksudi warido kamatlu. Artinya ketika kita diberikan ujian, bukan hanya kita bersabar, tapi naikkan lagi menjadi ridho. Karena tidak mungkin setiap manusia itu pasti punya ujiannya masing-masing. Jadi nggak mungkin kita kalau masih hidup di dunia ini tidak ada ujian. Tapi ujian itu tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya itu sebagai ujian, maka itu adalah usaha kita untuk naik kelas. Kalau kita anggap itu adalah suatu cobaan yang berat, ya tetap cobaan itu tetap ada. Tapi kalau kita bisa merubah cobaan itu menjadi satu keridhoan, disitulah orang-orang yang belajar toriko harusnya seperti itu, bisa ridho terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, karena posisi ujian itu adalah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Kita sering merasakan lah, saya pun juga sering merasakan. Kadang ketika kita yang paling gampang nggak punya duit, ketika kita nggak punya duit, biasanya zikirnya itu semangat, ya nggak? Supaya apa? Ya mudah-mudahan besok ada rezekinya. Khataman kalau cuma 33 nggak maunya khataman supaya rezekinya banyak. Ya. Ini bagian daripada usaha kita gitu untuk meraih kebahagiaan. Tapi kadang ketika kita sudah hajatnya, itu khataman tam nih, hajatnya sudah diijabah oleh Allah, biasanya kita menjadi kurang semangat atau kadang malah lupa. Artinya ujian cobaan yang diberikan kepada kita itu adalah untuk menjaga supaya kalbu kita ini tetap ingat kepada Allah. Jadi belum tentu kebahagiaan itu bukan ujian. Bisa jadi kita dikasih uang banyak itu ujian. Bisa jadi kita dikasih kemudahan-kemudahan itu ujian. Hanya saja ujiannya berbeda. Lebih berat mana? Diberikan ujian, diberikan kesusahan,
atau diberikan ujian, diberikan kemudahan? Lebih berat diberikan kemudahan. Ustadz misalnya sudah banyak zikir, banyak khataman, ada orang datang bawa air, Tad minta tolong anak saya sakit, udah panas, sudah 3 hari, minta tolong didoain. Oh iya, namanya siapa? Besok datang lagi, Ustadz alhamdulillah kemarin habis minum air dari Ustadz langsung sembuh anak saya. Tuh aku, jangan-jangan aku ini wali. Lebih sulit ketika kita diberikan keutamaan oleh Allah daripada ketika kita diberikan cobaan oleh Allah. Kalau kita diberikan cobaan oleh Allah, insya Allah semakin kita mendekat kepada Allah. Karena malam, ya Allah, mudah-mudahan besok sholat duha, wajah ini, baca itu. Supaya apa? Supaya Allah kabulkan hajat-hajat kita. Tapi ketika Allah berikan yang kayak tadi, menjadi jauh, lalai, kadang justru timbul rasa kainyongan. Tahu kainyongan? Panguinga lah gitu. Kalau bukan karena saya, kalau bukan ini. Inilah penyakitnya orang belajar thariqah. Maka setiap ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan kita, nikmati. Makanya kita selalu mencari ridhonya Allah. Jadi segala sesuatu yang mengenai diri kita itu sebenarnya sama saja. Maka di dalam rukun iman kan ada yang keenam. Rukun iman, iman kepada, terus iman kepada qada dan ada lanjutannya, khairihi wa syarrihi. Jangan ditinggal. Kalau hanya sekedar iman kepada qada dan qadar, akhirnya ketika kita diberikan ujian, ya kan, nggak akan terima. Kita terima yang khairihi saja, yang syarrihinya nggak mau. Nah, dengan kita belajar thariqah, ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang ridho. Maka tadi di dalam manqobah pun kita sudah diberikan satu tuntunan yang luar biasa. Di manqobah yang ke-8 ini saya ingatnya, dari manqobah yang ke-8 ini yang selalu saya ingat-ingat itu kalamnya Tuan Syekh. Apa tadi? Ada yang ingat? Ala sidkin wala kadibtu qattu. Itu prinsip hidupnya Tuan Syekh. Berjalan di atas kejujuran dan tidak boleh bohong sama sekali. Ini yang menjadi kunci kesuksesan di dalam belajar thariqah. Pertanyaannya, apakah kita sudah jujur selama ini? Jujur bukan berarti kita, saya suka bohongin orang, itu bukan hanya itu. Tapi kita ini belajar thariqah, dibimbing oleh guru mursyid Pangersa Abah Anom, maka kita ini adalah murid dan Pangersa Abah adalah mursyid. Kita murid, apakah kita ini sudah jujur? Sudah jadi murid yang siddiq? Sudah jadi murid yang jujur atau belum? Nah, ini yang harus kita kaji. Maka mohon maaf kalau kayak saya ini murid yang belum jujur, jadi dzikirnya sudah puluhan tahun tapi rasanya masih jauh. Kenapa? Banyak bohongnya. Bukan bohong berarti saya menipu orang, enggak, tapi banyak bohongnya kepada guru, banyak bohongnya kepada Pangersa Abah. Jadi murid yang paling bagus itu adalah murid yang siddiq. Pangersa Abah, beliau adalah murid, tapi murid yang siddiq. Murid siapa? Murid Syekh Abdullah Mubarak.
Abah Sepuh. Abah Sepuh pun juga murid, tapi murid yang sidik, murid yang jujur daripada Syekh Tolha. Syekh Tolha pun murid yang jujur dari Syekh Ahmad Khatib. Nah, kita pun harus menjadi murid yang jujur. Bahkan para guru-guru mursyid itu pun juga murid yang jujur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat di Mankobah ketika Syekh Abdul Qadir mau menghidupkan orang yang sudah mati selama 500 tahun, apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh? Nah, Tuan Syekh mengatakan kepada Nasrani tadi, Nasrani, kamu tahu aku bukan nabi juga bukan rasul, tapi aku hanya sekedar ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya Tuan Syekh itu hanya ikut kepada ajaran Rasulullah. Kita kalau ingin jadi murid yang sidik, murid yang jujur, maka tidak ada pilihan. Ikut kita kepada guru mursyid kita, yaitu pangersa mutaba'ah. Apa yang diajarkan oleh pangersa Abah kita ikuti, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, tidak usah dirubah-rubah, tinggal amalkan semampunya. Jangan karena kita tidak mampu kemudian yang ini berat, nggak mau. Jangan karena kita merasa ini saya bisa, ini kita tambahi. Atau jangan karena merasa kita pandai kemudian wah ini Abah harusnya seperti ini. Tapi ikuti saja apa yang sudah diajarkan oleh pangersa Abah, ikuti dengan jujur, amalkan. Karena ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh pangersa Abah dengan jujur, maka ibarat seperti fotokopian. Kita mengikuti betul-betul apa yang diajarkan oleh pangersa Abah dari zikirnya, khatamannya, manakibnya, sholat sunatnya, ziarahnya, kita ikuti semuanya. Kemudian beliau tujuan torikohnya apa, ajarannya seperti apa, kita ikuti. Kalau kita sudah bisa mengikuti itu semampu kita, disitulah kita disebut murid yang jujur. Masalahnya adalah, masalahnya lagi, bagaimana kita mau ikut apa yang diajarkan oleh pangersa Abah? Bagaimana kita mau mutaba'ah, mau memfotokopi amaliyah pangersa Abah, kalau kita sendiri tidak paham tujuan pangersa Abah belajar torikoh apa, tujuan pangersa Abah berzikir apa, kadang-kadang kita nggak paham. Maka penting bagi kita untuk mengkaji ilmu-ilmu yang diwariskan oleh pangersa Abah. Pangersa Abah itu sepeninggal beliau meninggalkan beberapa warisan. Pertama, pangersa Abah memberikan warisan ilmu. Ilmu itu dituangkan di dalam kitab-kitab yang ada di Suryalaya, yang menjadi rujukan itu ada 5 kitab. Uqudul Juman, kemudian Manaqib, kemudian Miftahus Sudur, kemudian ada kitab Bidayatus Salikin, kemudian ada kitab Akhlakul Karimah. Ini 5 kitab. Ikhwan jangan sampai nggak punya. Kalau kita nggak punya kitabnya gimana mau mengamalkan? Saya sudah hafal. Orang hafal sudah pernah hatam, ketika kita buka lagi, kita baca lagi, bisa jadi maknanya berbeda. Warisan ilmu ada di dalam kitab Miftahus Sudur, dan tadi yang ada 5 itu ilmunya, ilmu amaliyahnya ada di Uqudul Juman. Kemudian warisan amaliyah, ini yang sudah diwariskan dalam kitab Uqudul Juman tadi.
itu sudah diwariskan, kita tinggal mengamalkan, ndak usah merubah-rubah, itu sudah dibukukan dan dibuktikan. Buktinya apa? Buktinya amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Pangarsa Abah itu sudah bisa menjadikan pengamalnya menjadi wali mursyid yang kamil mukamil. Kalau diamalkan betul-betul, itu akan menjadikan pengamalnya menjadi seorang wali yang kamil mukamil. Pangarsa Abah mengamalkan itu. Kemudian setelah beliau amalkan, beliau wariskan kepada kita. Berikutnya, Pangarsa Abah mewariskan kepada kita dzurriyyah. Ini, jangan sampai kita ke Suryalaya tapi tidak pernah silaturahim sama dzurriyyah beliau. Warisan-warisan beliau ini yang akan mendidik kita, membimbing kita supaya kita bisa meraih yang dinamakan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita sangat bersyukur Pangarsa Abah memberikan warisan ilmu, memberikan warisan amalia, memberikan warisan dzurriyyah, memberikan warisan fasilitas, bahkan beliau memberikan warisan-warisan yang bersifat duniawi seperti halnya pendidikan, seperti halnya lembaga, warisan-warisan dari Pangarsa Abah. Maka tugas kita sebagai murid tinggal mengamalkan dan melestarikan supaya kita bisa menjadi murid yang jujur. Karena sekarang banyak sekali murid-murid yang nggak jujur. Banyak murid yang merubah-rubah, memodifikasi, atau bahkan mencampur adukan, atau bahkan wah ini diambil sedikit saja, nanti ditambahi yang lain, kemudian mengaku itu sebagai ijtihadnya, jadi mendirikan sendiri. Nah, kita harus menjadi murid yang betul-betul murid jujur, mengamalkan apa yang sudah diajarkan, berkhidmat kepada guru sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang diberikan kemampuan untuk kelembagaan, ini khidmat, gunakan kesempatan itu untuk berkhidmat. Yang diberikan kemampuan, diberikan ilmu, gunakan ilmunya untuk berkhidmat. Yang diberikan kemampuan, punya fasilitas, gunakan untuk berkhidmat kepada Pangarsa Abah. Jadi tujuannya semuanya adalah untuk berkhidmat, karena tidak ada yang lain di dalam thariqah kecuali hanya dua, yaitu mursyid dan murid. Jadi tidak ada. Kalau tidak mursyid ya murid. Murid ini bermacam-macam, saling melengkapi, khidmatnya jalurnya masing-masing, tapi semuanya itu adalah untuk saling melengkapi. Jadi jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan kaki kita. Kalau kita memang diberikan tugas ini, ya sudah, tugas ini yang kita fokuskan. Kalau kita diberi tugas untuk mengurus kelembagaan, ya ini tugas kita. Kalau kita diberikan tugas untuk menjadi imam khataman, manaqib, ya itu tugas kita. Jadi masing-masing punya porsi tugasnya masing-masing, tinggal kita saling melengkapi. Yang diberikan tugas untuk menyediakan fasilitas, sediakan. Yang diberikan tugas untuk menjadi pendengar, mustami, manfaatkan. Karena ketika kita manaqib, ini tidak ada, oh ustadznya lebih baik, lebih ini, tidak ada. Bisa jadi yang paling belakang duduk sambil ngantuk-ngantuk, itu yang mendapatkan limpahan karomah, barokah. Kenapa? Karena dia lebih tulus, lebih ikhlas, lebih lurus niatnya.
Ya, kalau yang ustadz-ustadz ini lebih sulit. Satu, ketika menyampaikan materinya bagus, wah dalam dirinya, kayaknya didengerin banget. Kemudian ketika sudah ini pokoknya banyak ujian-ujiannya. Tapi kalau kita mustami yang paling belakang udah dengerin aja sudah dapat, amalkan, niatnya ikhlas, bisa jadi itu. Jadi di dalam satu majelis ini saling melengkapi, masing-masing punya tugas masing-masing, tapi barokahnya kita berkumpul dalam satu majelis ini seperti barokahnya kita sholat jamaah. Sholat jamaah kan gitu. Ketika ada satu kelompok berjamaah, maka Allah akan melihat kolbu imamnya. Kalau imamnya khusyuk, semua jamaahnya dianggap khusyuk. Seandainya imamnya tidak khusyuk, maka akan dilihat jamaah shaf yang terdepan. Seandainya ada yang khusyuk, semua jamaahnya dianggap khusyuk. Seandainya tidak ada, maka akan dilihat yang belakangnya. Seandainya tidak ada lagi, akan dilihat yang belakangnya sampai yang paling belakang. Ternyata dari imamnya sampai jamaah yang paling belakang tidak ada yang khusyuk. Apa yang dilihat? Jamaahnya tadi. Makanya orang yang berjamaah langsung dilipat gandakan sebanyak 27 kali. Itu kalau hanya sekedar jamaah, tidak ada keistimewaannya. Kalau ada keistimewaannya, ya akan lebih dari itu. Nah, kita pun sama. Kita ikhwan-ikhwan, ketika kita berkumpul, ini walaupun kita tidak ada yang zikirnya khusyuk, tapi Allah akan melihat perkumpulan kita. Di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwasanya salah satu adab murid terhadap gurunya itu adalah berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Ibarat kata kita datang ke majelis ini membawa hadas. Ketika kita mau berwudu, kita harus mencari air. Air itu harus memenuhi syarat. Syarat air itu adalah 2 kulah atau air yang mengalir. Nah, kalau kita zikir sendirian, mungkin untuk membersihkan najis-najis batiniah kita, zikir kita tidak cukup. Karena kita masih banyak kesana kesininya. Jadi ketika kita berkumpul, masing-masing bawa satu gayung, satu ember, satu gayung, satu ember, dikumpulkan jadi satu, cukup 2 kulah, itu bisa membersihkan najis-najis di dalam diri kita. Artinya kita datang ke sini karena dorongan tarikan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa nurnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masing-masing orang itu nurnya akan berbeda-beda. Kalau digunakan untuk membersihkan najis batin kita, barangkali orang per orang nur itu belum mencukupi, belum bisa membersihkan. Tapi dengan berkumpul dalam satu majelis, maka nur itu akan berkumpul jadi satu, bisa digunakan untuk membersihkan najis-najis batin kita. Makanya pentingnya kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain untuk berzikir, khataman, manakib. Ini tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Maka di mana ada satu majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma min kaumin ijtama'u wa yadlub wa yabtaghi fiha wajhi ila nadahum munati minas sama humu maghfurul lakum qad butilat sayiatukum hasan. Jadi di mana-mana ada orang yang berkumpul dalam satu majelis yang di situ hanya mencari ridho Allah, wajah Allah, maka Allah akan turunkan satu panggilan dari arasy yang mengatakan, bangkitlah kalian semuanya, sesungguhnya kalian sudah diampuni dan digantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Maka ini datangnya kita nih, salah satu penebus dosa kita. Jadi kita banyak dosanya.
pasti banyak dosanya. Tapi dengan kita banyak berkumpul seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan dosa kita. Nanti kita pulang, ya pasti nambah lagi, usahakan kembali lagi ketemu dengan para ikhwan. Begitu terus. Jadi pertemuan kita dengan para ikhwan-ikhwan yang lain, silaturahim, berkumpul dalam satu majelis, ini adalah upaya kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Walaupun zikir itu pun sudah menggugurkan dosa kita. Kan zikir, satu kali kita berzikir kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Jadi kalau kita berzikir kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan kalimat la-nya, gerakannya tepat mengikuti titik-titik latifah yang sudah ditalkinkan seperti yang di sini terlihat. Ini sebagai gambaran kita ketika kita berzikir, tuliskan kalimatnya la, ini 3 latifah, di tengah-tengah ini hurufnya la ilaha illallah. Ini kalau sudah tertulis, kita mengucapkan satu kali kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Tertulis di dalam diri kita asma Allah. La ilaha illallah kan asma Allah. Kalau di dalam diri kita tertulis asma Allah, ini misalnya nih kertas ditulis Al-Quran di sini, ada asma Allah. Kalau ini saya taruh di bawah, boleh? Ya. Nggak boleh kan? Kalau saya taruh sembarangan, misalnya taruh di WC, boleh? Nggak boleh kan? Padahal kertas. Tapi ketika ada asma Allah di dalamnya, maka akan menjadi mulia. Ditempatkan di tempat yang mulia, tidak boleh ditempatkan sembarang tempat. Maka ketika kita sudah ditalkin zikir di dalam diri kita, tertulis kalimah la ilaha illallah di dalam diri kita, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tertulis asma Allah, neraka nggak berani nyiksa. Ini murid-murid pangarsa Abah diajarkan untuk menuliskan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi menuliskan. Kalau kita sudah tertulis, ada tulisannya, haram jasad kita masuk neraka. Sementara di akhirat nanti kalau nggak neraka ya surga. Kalau haram masuk neraka berarti masuk. Ini harus kita syukuri. Jadi kalimah la ilaha illallah, kalimah agung, kalimah ikhlas, asma Allah yang kalau sudah tertulis di dalam diri kita, maka haram neraka bagi kita. Tuliskan betul-betul tulisannya yang bagus. Makanya kalau berzikir la ilaha illallah, jangan cepet-cepet, jangan cuma kedengar yang tartil. Kan kata pangarsa Abah gitu, kalau berzikir harus tartil, kalau berjamaah harus kompak, jangan saling mendahului, jangan menggantung. Gantung, tahu gantung? Yang lain sudah illallah, ini masih la, itu gantung gitu. Ibarat kata yang lain mau udah sampai ke Cilengsi sana, kita masih di sini aja gitu, belum jalan-jalan. Tapi kompak, imamnya illallah, kita ikut illallah. Kemudian kalau berzikir berjamaah, imamnya harus bijak. Jangan jamaahnya sudah sudah batuk-batuk, sudah panas tenggorokannya, ini imamnya masih la ilaha illallah terus saja, nggak berhenti-berhenti. Nah, ini kadang-kadang juga akhirnya yang belakang kurang pas aja, besok lagi nggak mau lah, tapi harus bijak. Jadi kalau berjamaah jangan terlalu banyak. Kalau mau banyak sampai 5.000, 10.000 sendirian nggak apa-apa. Belum tentu ketika kita berzikir
2000, 1000 atau mungkin 5000 kali menurut kita itu enteng. Baru 5000 enteng. Belum tentu, bisa jadi kalau ada yang ikut karena tidak terbiasa atau kondisi ruhaninya belum sampai, dia bisa jadi pingsan. Bisa jadi. Jadi ketika kita berzikir tartil, kemudian titik-titik latifahnya harus pas. Jadi jangan la ilaha illallah, tapi terutama tiga yang pertama, la ilaha illallah. Tiga yang pertama ini gerakannya pas. Tiga pertama sudah terlewati, itu menjadi contoh. Makanya dalam kitab Miftahul Sudud kan berikutnya itu bitakhayuli, dengan angan-angan kita. Jadi gerakannya boleh kemana aja, tapi angan-angannya tetap la ilaha illallah. Yang dijadikan patokan itu tiga zikir yang pertama. Yang tiga zikir pertama harus bagus. Kemudian kalau ada inkisyaf ketika berzikir, tiba-tiba rasanya pingin nangis tanpa tahu sebabnya apa gitu. Kalau saya la ilallah sering nangis, Pak. Tapi ingat utang itu loh. Tapi ada kalanya orang yang berzikir itu bercucuran air mata tanpa tahu apa penyebabnya. Nah, kalau seperti itu ketika berjamaah jangan terus akhirnya mengganggu yang lain. Jadi harus hati-hati. Tartil jelas artikulasinya. Nah, yang penting banget ini artikulasi. Ini lagi rame kan gitu. Jadi ketika kita berzikir artikulasinya harus jelas. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Artikulasinya nggak jelas. Mungkin di dalam hati kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lisan kita nggak jelas. Ini ada efek samping. Ada efek sampingnya, bukan tidak ada efek sampingnya. Nanti boleh dilihat ya. Orang yang zikirnya ilaha illallah, biasanya ya, nggak semuanya sih. Biasanya senangnya yang klenik-klenik. Yang dikit-dikit, ini saya ketemu jin, ketemu ini. Biasanya sukanya enggak gitu. Ada ininya, ada efek sampingnya gitu. Nah, itu maklumat pangarsa Abah, ketika kita berzikir itu harus tartil. Kenapa? Supaya zikir itu bisa membuka hijab-hijab, membakar hijab-hijab yang ada di dalam diri kita. Hijab yang paling berat di dalam diri kita itu hijab yang bersifat alaikil unsuriyah. Apa hijab alaik unsuriyah? Hijab-hijab yang bersifat jismani. Badan kita ini hijab alaik unsuriyah. Tubuh kita hijab alaik unsuriyah. Nah, nanti lain kesempatan kita ini kan. Makanya kenapa kita harus yakin kepada pangarsa Abah? Karena pangarsa Abah sebenarnya beliau tidak wafat, tapi beliau sudah tidak lagi ada hijab yang bersifat alaik unsuriyah. Jadi guru mursyid itu tidak wafat. Ketika guru mursyid masih hidup, masih ruhnya masih ada di dalam jasad, maka hijab alaik unsuriyah itu masih ada. Tapi ketika guru kita sudah berpindah alam, hijab yang bersifat alaik unsuriyah itu sudah tidak ada. Maka seorang guru mursyid ketika masih hidup pandangan batinnya tajam. Tapi ketika sudah wafat, pandangan batinnya lebih tajam lagi. Karena sudah tidak ada hijabnya. Nah, kalau di dalam lafaz itu hijab alaik unsuriyah itu dilambangkan dengan huruf alif. Alif yang pertama itu hijab alaik unsuriyah. Maka kalau kita buang alifnya jadi lillah. Jadi kalau kita sudah tersingkap hijab yang bersifat alaik unsuriyah, maka muncul rasa keikhlasan. Nah, lain waktu insya Allah kita bahas ya. Nanti mudah-mudahan kita diberikan kesempatan
bisa bersilaturahim lagi, kita bahas tentang apa itu hijab-hijab alaik unsuriyah yang menutup pandangan batin kita kepada Allah, yang menjadikan kita jauh dari Allah, sementara Allah sendiri menegaskan bahwasanya Allah itu adalah dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Tapi kita merasa jauh, kenapa? Karena hijab yang begitu tebal di dalam diri kita. Nah, bagi kita tidak usah berkecil hati, tidak usah mempersulit diri. Hijab-hijab itu sudah diberikan alat untuk bisa menyingkap hijab-hijab itu oleh guru kita, yaitu alatnya adalah zikrullah, la ilaha illallah. Amalkan, amankan, lestarikan. Diamalkan dengan sebaik-baiknya supaya kita di dunia ini bahagia, di akhirat juga bahagia. Jager bahagia. Inilah tujuan kita belajar Thariqah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, terus diberikan kemampuan, keyakinan untuk bisa berkhidmat, mengamalkan tuntunan guru kita Pangarsa Abah Anom. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja yang bisa kita kaji siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.